Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Afifah, NIM T 2019-1094. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi dalam memanfaatkan bahan ajar akidah akhlak. Baik, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih strategi itu? Nah, strategi adalah suatu perencanaan yang berisi tentang tindakan-tindakan atau hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tentunya nih, kalau kita memiliki suatu tujuan, maka dalam mencapai suatu tujuan ini, kita perlu merencanakan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar tujuan itu dapat tercapai. Karena jika tidak menggunakan strategi, belum tentu tujuan yang akan kita capai ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu mengapa perlunya strategi agar tujuan itu bukan hanya sebatas tujuan semata, tapi hal yang benar-benar harus kita capai dan hal yang benar-benar harus kita peroleh atau kita tempuh. Nah, dalam mencapai tujuan itu perlu usaha yang bersungguh-sungguh. Usaha yang bersungguh-sungguh yang bagaimana? Yaitu dengan menggunakan strategi yang baik dan tepat agar tujuan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, oleh karena itu, dibuatlah suatu perencanaan dengan menggunakan prosedur dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar tujuan itu dapat terlaksana, dan itu yang dinamakan dengan strategi. Nah, setelah kita mengetahui apa sih strategi itu, maka kita juga perlu mengetahui nih, apa yang dimaksud dengan bahan ajar. Nah, bahan ajar ini adalah seperangkat materi atau ilmu pengetahuan yang akan diajarkan oleh guru atau oleh pendidik kepada peserta didik. Nah, bahan ajar ini bisa juga disebut dengan materi pembelajaran, di mana disusun secara sistematis dan urut dan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga diharapkan dari bahan ajar tersebut terdapat kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Jadi, di sini bahan ajar ini merupakan hal yang penting bagi siswa dan juga guru, karena merupakan hal utama yang akan menjadi proses berlangsungnya pembelajaran itu. Oleh karena itu, bahan ajar ini dalam bahasa gampangnya adalah materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa dan akan diajarkan oleh guru. Nah, itulah pengertian dari bahan ajar. Selanjutnya, bahan ajar itu memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu bahan ajar ini memberikan arahan atau petunjuk belajar baik kepada guru maupun siswa. Mengapa seperti itu? Karena dalam bahan ajar itu kan merupakan suatu materi pembelajaran, di mana di sana terdapat arahan atau petunjuk-petunjuk bagaimana siswa berperan ataupun bagaimana guru berperan, sehingga mereka mendapatkan arahan atau bimbingan sebagaimana mereka harus bertingkah ataupun melaksanakan perannya masing-masing. Dan karakteristik yang kedua dari bahan ajar di sini adalah bahan ajar di sana itu tercantum dengan jelas kompetensi yang akan dicapai atau tujuan atau output dari pembelajaran itu ada dalam bahan ajar tersebut. Misalnya, outputnya itu kompetensi dasarnya itu siswa dapat menjelaskan mengenai pengertian akhlak terpuji. Nah, itu adalah kompetensi atau tujuan kenapa siswa tersebut harus mempelajari pembelajaran akidah akhlak. Itu tujuan yang akan kita capai, yaitu agar siswa salah satu tujuannya yaitu agar siswa dapat paham mengenai apa sih akhlak terpuji itu, kemudian apa pentingnya akhlak terpuji bagi siswa dan lain sebagainya. Jadi pada bahan ajar tersebut bukan hanya sekedar materi belaka, tidak, namun ada tujuan yang akan dicapai atau ada output yang akan kita capai di sana. Jadi di sana jelas dan terarah kemana guru harus melangkah dan juga kemana siswa untuk diarahkan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu terdapat informasi pendukung. Nah, dalam bahan ajar ini tidak hanya materi utama yang ada di sana, namun juga ada informasi-informasi pendukung lainnya, di mana informasi pendukung ini bertujuan atau berfungsi sebagai
informasi tambahan kepada siswa agar siswa atau peserta didik dapat benar-benar memahami materi yang sedang mereka bahas atau sedang mereka pelajari, sehingga mereka atau peserta didik itu tidak hanya sekedar tahu, tapi mereka juga paham tentang materi tersebut dengan adanya informasi-informasi pendukung tersebut. Atau bisa jadi pula dari awalnya siswa kurang mengerti atau kurang memahami mengenai materi tersebut, dengan adanya informasi pendukung ini mungkin siswa bisa memahami apa yang menjadi maksud dari pembahasan materi tersebut. Yakni karakteristik yang terakhir, yaitu sebagai alat evaluasi yang jelas. Jadi di sini dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya belajar, mencari ilmu, namun mereka juga dievaluasi. Nah, evaluasi yang bagaimana? Kemudian tujuan evaluasi itu apa? Nah, evaluasi di sini bisa melalui pelatihan soal-soal. Jadi di sini tujuannya agar peserta didik ataupun guru dapat melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah mereka pelajari atau materi yang telah dibahas sebelumnya. Jadi juga setelah kita mengetahui tingkat pemahaman dari peserta didik, maka dari guru ataupun dari siswa itu sendiri dapat mengevaluasi kira-kira kurangnya di mana, apa saja yang perlu diperbaiki agar proses pembelajaran selanjutnya itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi di sini jika kita hanya belajar saja tapi tanpa dievaluasi, maka kita tidak akan tahu sejauh mana pemahaman kita mengenai materi tersebut. Apakah kita benar-benar paham 100% atau hanya 50% dari materi tersebut, atau mungkin hanya 20%. Nah, dari sana jika kita sudah mengetahui tingkat kepahaman dari siswa, maka kita bisa mengusahakan yang lebih baik untuk pembelajaran yang selanjutnya. Selain karakteristik, bahan ajar di sini juga memiliki beberapa fungsi. Terdapat 2 fungsi, yaitu bagi guru dan juga bagi siswa. Nah, fungsi yang pertama bagi guru yaitu dapat menghemat waktu dari guru tersebut. Mengapa seperti itu? Karena jika tanpa bahan ajar, maka sumber utama dari pembelajaran ataupun dari materi itu ada pada guru. Jadi dari awal hingga akhir, gurulah yang menjelaskan. Namun berbeda jika ada bahan ajar, dibantu oleh bahan ajar. Jadi dari awal hingga akhir itu tidak full dari guru, namun juga bisa menggunakan bahan ajar tersebut. Bisa menggunakan 15 menit waktu untuk membaca, kemudian 15 menit untuk mengamati. Jadi di sini siswa bisa lebih aktif dan guru juga bisa menghemat waktunya dalam memberikan suatu pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu mengubah peran guru menjadi fasilitator. Jadi di sini guru bukan menjadi subjek yang utama dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi siswa itu tidak monoton kepada guru sebagai sumber ilmu dan dia yang menyampaikan segalanya. Tapi di sini guru berubah peran menjadi seorang fasilitator. Nah, fasilitator di sini adalah yang menghubungkan antara siswa dengan materi itu sendiri. Jadi mereka tidak bergantung kepada guru lagi, tapi mereka dibuat lebih aktif, kemudian lebih percaya diri dengan dirinya sendiri. Jadi tidak bergantung kepada guru. Di sini guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa dalam proses pembelajarannya agar siswa itu dapat mencari, kemudian menemukan ilmu-ilmu yang ada di sekitarnya. Yaitu bisa juga dari bahan ajar yang sedang dipakai. Yaitu menjadikan proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Mengapa lebih efektif? Jadi jika ada bantuan bahan ajar itu akan lebih menarik karena bisa dikolaborasikan antara guru, siswa, dan juga bahan ajar. Jadi guru tidak serta-merta menjadi sumber dari ilmu pengetahuan. Jadi semuanya dari guru. Dari awal hingga akhir guru yang menjelaskan. Nah, hal-hal tersebut itu monoton, sehingga jika monoton membuat siswa bosan, sehingga tujuannya tidak tercapai dan membuat pembelajaran itu tidak efektif. Jadi hanya bergantung kepada guru saja.
Nah, dari adanya bahan ajar ini membuat pembelajaran itu bisa lebih efektif. Mengapa? Karena di sana ada interaksi antara siswa dengan guru juga dengan bahan ajar. Jadi tidak monoton, ada variasi-variasi yang bisa dikombinasikan dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat evaluasi bagi guru, di mana alat evaluasi ini guru dapat melihat sejauh mana sih pemahaman dari peserta didik mengenai materi yang telah diajarkan, kemudian dengan strategi yang telah dia gunakan, apakah hal itu maksimal atau tidak. Nah, jika maksimal, mungkin hal tersebut akan dipertahankan untuk keberlangsungan proses pembelajaran selanjutnya. Namun, jika hal tersebut dirasa kurang, maka dari hal tersebut guru itu bisa mendapatkan solusi-solusi lain ataupun pembaruan dalam proses pembelajarannya, sehingga pembelajaran tersebut bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi, evaluasi tersebut bisa dilihat apa saja kelemahan-kelemahannya, apa saja kekurangan-kekurangannya, di mana hal tersebut diusahakan tidak terjadi lagi pada proses pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi yang kedua, yakni bagi siswa. Fungsi bahan ajar bagi siswa di sini yaitu membuat siswa lebih mandiri, di mana ia tidak bergantung lagi kepada guru dalam proses pembelajarannya. Ia bisa mandiri, dia bisa belajar sendiri melalui bahan ajar yang telah disediakan. Peserta didik itu dapat mempelajarinya dengan mempelajari sendiri. Mungkin jika ada yang tidak dimengerti, maka bisa ditanyakan kepada guru. Nah, itulah fungsi guru sebagai fasilitator. Jadi, di sini dengan adanya bahan ajar, peserta didik itu bisa belajar kapan saja, di mana saja. Jadi tidak monoton harus menunggu guru datangnya kapan, kemudian harus ada guru. Tanpa guru pun peserta didik dapat belajar, yaitu belajar mandiri dengan adanya bahan ajar tersebut. Sehingga peserta didik itu tidak bergantung lagi kepada guru, hanya saja memang jika ada yang tidak dimengerti itu bisa ditanyakan kepada gurunya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya latihan-latihan soal. Nah, bahan ajar di sini bukan hanya sekedar materi saja, tapi juga ada latihan-latihan soal. Tujuannya untuk apa? Agar siswa itu selain mereka paham, mereka juga bisa berlatih dengan soal-soal. Kan jika seseorang hanya membaca, bisa jadi pembacaan itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri, jadi tidak bertahan di otak gitu. Jadi dari adanya soal-soal ini mereka dilatih untuk mengingat apa yang telah mereka baca, apa yang telah mereka pelajari, sehingga dari latihan tersebut selain mereka juga mengingat, mereka juga menghafal di sana. Jadi di sini proses pembelajaran tidak hanya sekedar membaca ataupun memperoleh, tapi dari siswanya juga ada pelatihan atau pengulangan dari dalam dirinya melalui latihan soal ini. Dan selanjutnya yaitu tersedianya lembar kerja siswa atau LKS. Nah, LKS di sini hampir sama seperti latihan soal, namun bedanya LKS di sini bukan hanya berpacu pada soal, tapi tentang bagaimana siswa harus bertindak. Di sini mungkin ada juga seperti kerja kelompok, kemudian tugas-tugas mengenai sikap, dan juga soal-soal pun juga ada. Jadi di sana lembar kerja siswa. Jadi tindakan apapun ataupun kerja action apapun yang dilakukan oleh siswa tercatat dalam lembar kerja siswa itu. Jadi selama proses pembelajaran itu siswa ngapain aja, dia melakukan apa, dia melakukan hal yang individu atau berkelompok atau keduanya. Nah, itu bisa diperoleh dari melihat lembar kerja siswa. Jadi di sini lembar kerja siswa ini merupakan salah satu pendampingan kepada peserta didik dalam proses pembelajarannya, yaitu membantu siswa dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi di sini setiap peserta didik memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, dari peserta didik itu sendiri bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan kesukaannya sendiri. Jadi, siswa tersebut bisa memilih bahan ajar mana yang sekiranya cocok untuk dia, kemudian materi apa yang mereka pelajari yang sesuai dengan minat dan bakat dia. Nah, jadi
Jika hal tersebut berasal dari diri sendiri, maka hasil tersebut akan lebih maksimal karena belum tentu apa yang diajarkan oleh peserta didik itu sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik itu sendiri. Jadi, jika sesuatu itu berasal dari hati sendiri, kemauan diri sendiri, maka hasilnya akan lebih optimal karena peserta didik tersebut senang akan hal tersebut, akan mempelajari materi tersebut karena sesuai dengan jati dirinya. Itu bahan ajar juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Karena jika bahan ajar itu tidak memperhatikan kondisi siswa ataupun apa yang menjadi kebutuhan siswa, maka hal tersebut akan menjadi fatal dalam proses pembelajarannya. Mengapa? Karena hal tersebut akan menjadikan pembelajaran itu tidak efisien. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, maka bisa jadi pembelajaran tersebut tidak terlaksana dengan baik. Namun berbeda jika bahan ajar itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Siswa butuh apa, maka bahan ajar tersebut yang menyesuaikan dengan kondisi siswa, sehingga siswa bisa dengan mudah dalam proses pembelajaran. Siswa juga mudah dalam mempelajari hal tertentu karena sesuai dengan kondisinya pada saat itu, sehingga hal atau tujuan yang diharapkan itu bisa terlaksana dengan baik. Dan tujuan yang selanjutnya yaitu memberikan peran lebih kepada guru ataupun kepada siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi, tujuan diadakannya bahan ajar di sini agar proses pembelajaran itu bisa lebih menarik, kemudian juga bisa lebih maksimal, jadi tidak berpaku pada guru. Di sana juga bahan ajar bisa menjadi arahan atau pedoman baik untuk guru ataupun untuk peserta didiknya. Jadi di sana mereka sistematis atau mereka terarah. Mereka tidak bingung mereka harus kemana setelah ini. Setelah ini mereka harus kemana. Nah, di bahan ajar tersebut telah tercantum dengan jelas tujuan-tujuan, kemudian arahan, kemudian urutan-urutan yang akan mereka pelajari, sehingga di sini mereka tidak merasa kebingungan dalam proses pembelajarannya, sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sistematis dengan adanya bahan ajar tersebut. Jadi di sini guru ataupun siswa tidak kewalahan dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir, tujuan dari bahan ajar yaitu sebagai alat ukur. Jadi alat ukur bagi siswa juga bagi guru, di mana menjadi alat ukur kira-kira berhasil tidak seorang guru itu menjadi perannya sebagai guru. Kemudian yang kedua juga sejauh mana sih tingkat pemahaman dari seorang peserta didik dalam proses pembelajarannya, sehingga apapun yang menjadi kekurangan, apapun yang menjadi kendala bisa diperbaiki di proses pembelajaran yang selanjutnya. Jadi pembelajarannya tidak monoton itu saja, namun diharapkan dari adanya evaluasi ini bisa menghadirkan suatu proses pembelajaran yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi di sini dari guru ataupun dari peserta didik juga bisa sama-sama mengukur tingkat pencapaian mereka dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga bisa sama-sama mengevaluasi entah itu dari gurunya ataupun dari peserta didiknya. Dan terdapat beberapa jenis-jenis bahan ajar, yaitu ada bahan ajar cetak dan ada bahan ajar non cetak. Nah, bahan ajar cetak ini ada handout, buku teks, modul, LKS, dan lain sebagainya. Intinya bahan yang tercetak melalui suatu kertas. Nah, untuk bahan ajar yang non cetak itu bisa bahan ajar audio visual, dan bahan ajar multimedia interaktif. Nah, bahan ajar audio di sini berarti bahan ajar yang berupa suara. Entah itu bisa dari lagu, bisa dari musik, ataupun dari radio, TV, dan lain sebagainya yang menayangkan tentang ilmu. Kemudian yang kedua yaitu audiovisual. Audio, suara, dan visual itu gambar. Jadi adanya perpaduan antara suara dan juga adanya gambar. Nah, yang ketiga yaitu bahan ajar multimedia interaktif, di mana keterpaduan dari segalanya, ada gambar, ada video, ada gerak. Jadi di sini bisa lebih kreatif dan bisa lebih menarik karena di sana terpadu, ada suara, ada juga gerak, ada juga gambar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang strategi, kemudian kita mengetahui tentang bahan ajar, maka kita juga perlu mengetahui apa sih akidah akhlak itu.
Karena di sini kan strategi memanfaatkan bahan ajar akidah akhlak. Nah, apa sih akidah akhlak itu? Akidah akhlak itu terdapat dua kata, yaitu yang pertama akidah dan akhlak. Nah, akidah di sini adalah suatu kepercayaan atau iman yang melekat pada diri seseorang. Kepercayaan yang bebas dari kebimbangan ataupun ketimpangan ataupun pengaruh dari siapapun, yang murni berasal dari dalam hatinya. Nah, akidah di sini merupakan suatu pondasi. Ibarat dalam suatu bangunan, akidah itu adalah pondasinya. Nah, akidah seseorang itu harus kuat. Mengapa kuat? Harus kuat agar bangunan-bangunan yang ada di atasnya itu tidak roboh. Jika pondasinya itu rapuh, maka bangunan-bangunan di atasnya pun akan sangat mudah untuk roboh. Mengapa? Akidah seseorang itu harus benar-benar kuat. Kepercayaan mereka, apa yang mereka yakini itu benar-benar harus diyakini dengan sebaik mungkin. Nah, berbicara mengenai akidah, maka tidak lengkap tanpa akhlak. Mengapa seperti itu? Karena akhlak merupakan wujud realisasi atau aktualisasi dari akidah itu sendiri. Mengapa seperti itu? Karena akidah yang baik maka tercermin melalui perbuatannya. Nah, akhlak di sini adalah suatu sifat atau karakter ataupun tindakan dari seseorang yang dalam melakukannya itu tidak dipengaruhi oleh siapapun. Itu murni atas dirinya sendiri, atas sifat ataupun karakter yang ada dalam dirinya sendiri, atau bisa dikatakan ia merupakan sifat atau jati diri dari hal tersebut. Jadi jika akidahnya baik, jika keyakinannya memang benar-benar teguh, maka akan terbukti dengan akhlaknya yang baik pula. Namun jika akidahnya itu tidak baik, maka akan tercermin pula dari akhlaknya yang menunjukkan bahwasanya akhlaknya juga tidak baik atau perbuatannya juga tidak baik. Maka akidah dan akhlak ini keduanya saling berkaitan dan saling beriringan. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu strategi, kemudian apa sih itu bahan ajar, dan apa sih itu akidah akhlak, maka baru kita bisa menginjak pembahasan mengenai strategi dalam memanfaatkan bahan ajar akidah akhlak. Di mana dimaksudkan adalah strategi atau hal-hal yang akan kita lakukan atau kita rencanakan dalam memanfaatkan bahan ajar atau materi-materi pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran akidah akhlak. Nah, terdapat dua strategi, yaitu strategi penyampaian oleh guru dan strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa. Jadi ada dua poin penting dalam strategi ini, baik strategi dari gurunya ataupun strategi dari siswanya atau dari peserta didik. Strategi penyampaian oleh guru itu yang pertama yaitu strategi simultan atau strategi yang penyampaiannya itu secara keseluruhan terlebih dahulu, kemudian setelah disampaikan secara keseluruhan maka baru disampaikan secara satu persatu secara mendalam atau bisa dikatakan secara global. Misalnya mempelajari tentang akhlak. Akhlak itu kan ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Nah, itu dijelaskan dulu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, setelah itu baru dijelaskan akhlak terpuji itu apa, kemudian akhlak terpuji itu ciri-cirinya apa saja, kemudian setelah itu baru akhlak tercela itu apa saja, kemudian akhlak tercela itu sifatnya itu bagaimana. Jadi di sini istilahnya disampaikan secara keseluruhan dulu, setelah itu baru diperdalam satu persatu baik dari subbabnya. Seperti tadi secara gambaran umumnya yaitu tentang akhlak. Nah, akhlak terbagi jadi dua, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, jadi dijelaskan secara umum dulu baru dijelaskan secara satu persatu. Itu adalah strategi penyampaian simultan. Kedua yaitu strategi penyampaian suksesif. Nah, suksesif ini kebalikan daripada yang simultan itu. Nah, kalau yang suksesif ini dia itu disampaikannya secara satu persatu dulu dan dibahas secara mendalam. Misal membahas tentang akhlak, maka akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu apa? Kemudian sifat-sifatnya bagaimana? Apa saja yang menjadi akhlak terpuji, kemudian mengapa harus memiliki akhlak terpuji. Jadi diperdalam dulu poin yang nomor satu itu. Nah, setelah poin tersebut selesai, setelah pembahasan mengenai akhlak terpuji selesai, baru dia membahas mengenai akhlak tercela. Nah, akhlak tercela itu apa saja, kemudian
apa yang dimaksud dengan akhlak tercela, sifat-sifatnya bagaimana, ciri-ciri yang memiliki akhlak tercela itu bagaimana. Jadi di sana disampaikan secara satu persatu terlebih dahulu, dijelaskan secara mendalam, setelah itu baru pindah ke yang lainnya dan jelaskan secara mendalam juga. Strategi yang selanjutnya yaitu strategi penyampaian fakta. Nah, strategi penyampaian fakta ini yaitu strategi yang digunakan saat menyampaikan materi-materi fakta. Nah, materi-materi fakta ini biasanya terkait nama, kemudian sejarah. Jadi, bagaimana strateginya? Yaitu bisa memberikan bukti-bukti yang menguatkan argumen-argumen tersebut. Misalnya, strategi masuknya Islam ke Indonesia. Nah, buktinya itu apa kalau Islam itu masuk ke Indonesia pada tahun sekian? Yaitu adanya prasasti yang membuktikan bahwasanya Islam itu benar-benar masuk pada tahun sekian. Nah, jadi peserta didik dapat percaya bahwasanya Islam itu benar-benar masuk ke Indonesia itu pada tahun sekian. Jadi jika tidak ada bukti, maka siswa atau peserta didik tidak bisa langsung percaya karena tidak ada bukti. Jadi mereka masih bingung apakah benar apa yang disampaikan oleh guru ini. Nah, untuk membuat peserta didik percaya, maka bisa memberikan bukti terhadap argumen-argumen yang diberikan oleh guru tersebut. Yaitu selanjutnya strategi penyampaian konsep. Nah, strategi penyampaian konsep ini berarti strategi yang digunakan saat menyampaikan materi-materi yang berupa konsep atau jenis materinya jenis konsep. Nah, jenis materi konsep ini biasanya berupa definisi atau pengertian. Jadi, misalnya pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik atau akhlak yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi di sini apa strateginya yang digunakan dalam penyampaian materi fakta ini, yaitu dimana strategi di sini yaitu membuat siswa bukan hanya sekedar tahu, oh jujur itu adalah akhlak terpuji, tapi tidak membuat siswa itu paham bagaimana sebenarnya akhlak terpuji itu, kemudian apa sih pentingnya akhlak terpuji itu. Jadi di sini diharapkan siswa itu tidak hanya sekedar tahu, tapi siswa itu paham mengenai akhlak terpuji. Misalnya akhlak terpuji itu adalah tidak berkata bohong. Maka apa saja yang membuat seseorang itu tidak berkata bohong, kemudian mengapa seseorang itu tidak boleh berkata bohong, kemudian imbasnya apa jika seseorang tersebut itu berkata bohong. Jadi diharapkan siswa itu bisa paham, bukan hanya tahu. Siswa itu bisa mengerti. Yaitu strategi penyampaian materi prinsip. Nah, berarti strategi penyampaian materi prinsip ini digunakan saat menyampaikan materi-materi yang berupa prinsip atau jenisnya berupa materi prinsip. Nah, biasanya jenis prinsip ini itu lebih kepada hukum atau dalil. Jadi strateginya yaitu mengacu kepada Al-Quran dan hadis, karena menurut itulah dua hal itu yang merupakan hukum tertinggi dalam Islam. Jadi apapun yang berkenaan dengan kehidupan, maka hukumnya itu sudah tertera dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, nah, dilarang atau hukum mengenai zina. Hukum mengenai zina kan haram. Nah, dalilnya apa? Yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. La taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Nah, jadi di sana kita memberikan dalil mengenai hukum-hukum tersebut. Misal hukumnya itu haram. Kemudian dalilnya mana? Jadi siswa itu bukan hanya sekedar tahu nanti, tapi dia juga paham dan mengerti maksud dari hukum tersebut. Yaitu strategi penyampaian prosedur. Nah, di mana dalam strategi penyampaian prosedur ini berarti materinya berupa prosedur. Prosedur itu merupakan langkah-langkah. Jadi di sini strateginya bagaimana? Diharapkan siswa itu tidak hanya mengetahui tentang langkah-langkahnya saja, tapi juga paham cara prakteknya. Jadi siswa itu juga mempraktekkan. Misalnya prosedur atau tata cara sholat itu bagaimana? Tahu awalnya niat, kemudian yang kedua takbiratul ihram dan lainnya. Nah, kemudian apakah
dia paham, nah paham tidaknya itu bisa dia praktekkan. Kan biasanya ada praktik sholat, praktik mengkafani jenazah. Nah di sana itu juga agar tujuannya mengapa? Agar siswa itu juga bisa mempraktekkan. Selain bisa mempraktekkan, mereka juga nanti bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang mereka ketahui itu dilakukan atau dimanfaatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah strategi-strategi penyampaian oleh guru. Selanjutnya yaitu strategi belajar bagi siswa. Jadi agar dalam proses pembelajaran itu adanya timbal balik, ada usaha dari guru dan juga ada usaha dari siswanya. Nah, strategi dari siswanya itu apa? Yang pertama yaitu bisa dengan menghafal materi tersebut. Nah, bentuk menghafal ini ada dua. Yang pertama menghafal verbal dan yang kedua menghafal parafrase. Nah, menghafal verbal ini berarti menghafal yang sesuai atau sama persis dengan redaksi awalnya. Misalnya seperti dalil tentang Al-Quran, itu memang harus dihafalkan persis dan nggak bisa dikarang. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghafal parafrase. Nah, hafalan ini itu tidak harus sama dengan dalil yang sebelumnya, namun yang penting dia paham dan dia bisa mengutarakan apa yang menjadi maksudnya meskipun dengan bahasanya sendiri. Misalnya tentang pengertian tentang akhlak tercela. Akhlak tercela itu akhlak yang kurang baik. Namun peserta didik itu menjelaskan tentang akhlak tercela itu akhlak yang harus dihindari. Nah, itu juga nggak apa-apa. Jadi istilahnya mereka paham esensi atau nilai dari pengertian dari hal tersebut. Kedua yaitu menggunakan atau mengaplikasikan. Jadi, mengapa seperti itu? Agar ilmu yang mereka peroleh atau hal yang mereka sudah pahami itu bisa diterapkan dan bisa selalu diingat. Nah, cara mengingatnya juga seperti itu, yaitu diterapkan. Misalnya, mereka sudah paham tentang tata cara sholat, tata cara berwudu. Nah, mereka mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ilmu yang mereka punya itu selalu mereka ingat dan tidak akan lupa karena digunakan setiap hari, dipraktekkan setiap hari. Jadi itu selain menambah daya ingat juga memberikan nilai lebih atau nilai kemanfaatan dari ilmu yang telah mereka pelajari. Jadi mereka tidak hanya sekedar mempelajari saja, namun mereka juga bisa memanfaatkannya untuk dirinya atau bahkan untuk orang lain. Jadi digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar ilmu tersebut tidak lupa dan juga bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dan strategi yang ketiga yaitu menemukan. Jadi di sini siswa tidak hanya diberikan materi, tapi di sana siswa tuh juga bisa menemukan atau mencari. Istilahnya dalam satu bahan ajar, dia mencari, dia menemukan apa yang sebenarnya ia cari. Misalnya dia bingung, kenapa sih di dunia ini tuh ada orang baik dan ada orang jahat. Nah, itu kan satu pertanyaan. Nah, bagaimana cara dia menemukan jawabannya? Ya, dia harus mencari. Dia harus menemukan jawaban tersebut, entah itu melalui guru ataupun melalui bahan bacaan yang akan dia baca. Jadi di sini siswa itu bisa menemukan atau mencari hal-hal yang menjadi pertanyaan besar dalam dirinya. Nah, hal tersebut juga yang akan menambah ilmu pengetahuan dalam dirinya dan juga menambahkan daya kritis dari siswa atau peserta didik tersebut. Nah, strategi yang selanjutnya yaitu memilih. Siswa atau peserta didik itu dapat memilih mana sekiranya hal yang baik untuknya. Jadi dari ilmu-ilmu yang dia peroleh, dia itu bisa memilih kira-kira hal tersebut itu baik tidak untuk saya, hal ini benar atau tidak gitu. Nah, dari sana dia itu bisa memilih mana yang sekiranya baik. Selain itu peserta didik itu juga dapat memilih bahan ajar apa yang sesuai dengan bakat dan minatnya, kemudian yang sesuai dengan potensinya, sehingga ia merasa enjoy dalam proses pembelajarannya. Ia bisa dengan senang hati menjalani proses pembelajarannya, sehingga tujuan yang ingin dicapai itu bisa dengan mudah diperoleh dengan adanya memilih ini. Dia bisa dapat memilih, dia suka tipe belajar yang rame atau yang sedih, yang sepi.
atau belajar dengan diskusi dengan guru, atau dengan membaca dalam keadaan yang tenang. Nah, setelah kita mengetahui strategi-strategi dalam memanfaatkan bahan ajar akidah akhlak itu, selanjutnya kita bisa mempelajari tentang kira-kira ada problematika apa sih dalam memanfaatkan strategi dalam pemanfaatan bahan ajar akidah akhlak ini. Nah, di sini telah ditemui dalam sekolah madrasah ibtidaiyah, di mana dalam pembelajaran akidah akhlak, di sana lebih tepatnya kepada akhlak tercela, guru itu mengalami kesulitan dalam menyampaikan pembelajarannya atau menyampaikan materinya. Mengapa? Karena di sana siswa itu ribut sendiri, mereka ribut, ramai, bertengkar, sehingga waktu pembelajaran itu habis untuk mengurusi siswa yang ribut, atau guru itu lebih sibuk melerai mereka untuk tenang daripada melanjutkan proses pembelajaran. Sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu tidak masuk kepada siswa, sehingga gurunya itu harus mengulang berkali-kali materi yang telah dibahas untuk atau agar supaya peserta didiknya itu paham tentang materi tersebut. Lalu solusi apa yang bisa kita peroleh dari problematika tersebut? Nah, yaitu kembali kepada strategi pemanfaatan bahan ajar akidah akhlak. Kan ada dua tuh. Ada strategi penyampaian oleh guru dan strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa. Nah, dalam kondisi yang ribut seperti itu, kan guru kesulitan dalam menyampaikan materinya, sehingga ia harus mengulangi lagi. Apa yang tadi disampaikan diulangi lagi. Apa yang telah disampaikan diulangi lagi. Nah, di sini strategi pembelajaran yang cocok itu adalah strategi pembelajaran suksesif, di mana strategi pembelajaran suksesif ini dijelaskan secara satu persatu terlebih dahulu, kemudian baru setelah satu itu selesai dipindahkan ke yang lain. Jadi tidak perlu mengulang, cukup memperdalam saja. Jadi memang penting memperhatikan kondisi siswa untuk menentukan strateginya, agar hal kondisi tersebut atau kondisi yang ada pada siswa itu tidak merugikan dalam proses pembelajaran, malah menguntungkan. Seperti halnya ini, jika kondisinya guru itu harus mengulangi berulang-ulang atas kondisi yang seperti itu, maka lebih baik menggunakan pembelajaran yang suksesif, di mana suksesif ini dia mempelajari satu dulu. Jadi jika satu itu belum selesai, dia tidak perlu berpindah kepada yang lain. Jadi tidak perlu mengulangi materi yang sebelumnya, cukup dia memperdalam saja. Kemudian yang kedua yaitu cara belajar peserta didiknya, yaitu karena kondisinya ribut, maka cari strategi belajar yang memang mengharuskan siswa itu untuk ribut. Apa kiranya? Nah, siswa yang ribut itu berarti keinginan dalam dirinya itu besar dan juga anaknya itu aktif. Nah, maka strategi yang cocok yaitu adalah strategi menemukan, di mana tantang siswa untuk menemukan materi pembelajaran yang akan dibahas. Nah, di sana mereka akan ributnya apa? Yaitu ribut mencari, ribut menemukan. Jadi di sana hal yang seharusnya merugikan peserta didik dan juga guru dalam proses pembelajaran ini malah menguntungkan. Menguntungkan yang bagaimana? Jadi mereka ribut, tapi ribut menemukan atau mencari pembelajaran yang akan mereka bahas. Nah, itulah solusinya. Jadi strategi yang tepat itu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dalam kelas. Baiklah, itulah pembahasan tentang strategi dalam memanfaatkan bahan ajar akidah akhlak. Semoga hal yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ataupun ada tutur kata saya yang kurang berkenan, ataupun ada tutur saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa mencari hal positif dari video ini, dan semoga kita kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih karena telah menonton video saya dan telah memperhatikan saya presentasi. Semoga hal yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.